Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, seterusnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali untuk pertemuan yang ke-12 dengan saya Zulkifli, mahasiswa kelas A32, pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia dimanapun berada. Dalam pertemuan kali ini kembali saya mencoba untuk menjelaskan yaitu pendidikan masyarakat. Teman-teman semua, pertama perlu kita lihat yaitu apa itu konsep atau pengertian daripada masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Indonesia itu mengacu kepada sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, terikat oleh aturan, norma, dan nilai bersama serta berinteraksi satu sama lain. Nah, jadi secara sederhana, masyarakat itu adalah kumpulan individu yang memiliki kepentingan bersama dan menjalin hubungan sosial. Nah, di mana secara umum yang dikatakan sebagai masyarakat itu, yang pertama itu adalah manusia yang hidup bersama. Nah, jadi yang dikatakan masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang hidup secara bersama. Nah, kemudian yang kedua yaitu bergaul dalam satu waktu yang cukup lama. Nah, jadi ada interaksi di sana, pergaulan antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga yaitu bahwa mereka memiliki kesadaran merupakan satu kesatuan. Dan yang keempat yaitu merupakan suatu sistem bersama. Nah, di sana ada aturan-aturan, norma-norma atau nilai-nilai bersama yang membangun sehingga itu dikatakan sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya masyarakat itu terbagi menjadi dua, secara kehidupan maupun secara geografisnya. Yang pertama itu ada masyarakat desa dan ada masyarakat kota. Nah, ciri umum dari masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama kita lihat masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Nah, di dalam masyarakat desa, ciri umumnya yang pertama yaitu memiliki hubungan lebih mendalam antara warga atau masyarakat atau warga desanya. Nah, jadi memang terlihat kalau di dalam masyarakat pedesaan itu hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya itu memang mendalam. Meskipun di sana tidak ada keterkaitan atau pertalian darah. Kemudian sistem kehidupan kelompok. Yang ketiga yaitu sebagian besar warganya hidup dari pertanian. Nah, jadi masyarakat desa itu memang umumnya adalah masyarakat yang hidup sebagai petani. Kemudian kita lihat bagaimana ciri masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan cirinya itu yang pertama yaitu kurangnya kehidupan keagamaan. Nah, ini memang sangat terlihat sekali bahwa di dalam masyarakat perkotaan itu keagamaan itu memang kurang. Berbeda halnya dengan masyarakat pedesaan. Biasanya nuansa keagamaannya itu sangat jauh lebih kental. Kemudian mengurus diri sendiri. Nah, biasanya untuk masyarakat perkotaan itu lebih pada diri sendiri, beda dengan masyarakat pedesaan yang selalu sistem hidupnya itu berkelompok. Nah, kalau di perkotaan itu lebih banyak pada aku ya aku, lo gue begitu. Kemudian pembagian tugas yang tegas dengan batasannya.
Biasanya di dalam masyarakat perkotaan itu seperti ada atasan dan bawahan. Kemudian banyak peluang kerja. Nah, memang kalau di perkotaan itu lebih banyak peluang kerjanya. Jadi masyarakatnya itu hidup dengan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Tidak halnya seperti di perkampungan mungkin hanya fokus pertanian, lebih banyaknya, lebih umumnya. Nah, kemudian interaksi berdasarkan kepentingan, bukan pribadi. Nah, biasanya di dalam masyarakat perkotaan itu interaksi itu terjadi karena hanya ada kepentingan. Misalnya kepentingan pekerjaan dan lain-lain. Pembagian waktu penting untuk kebutuhan individu. Ini sangat ciri masyarakatnya, yaitu pembagian waktu penting untuk kebutuhan individu. Kemudian perubahan sosial yang nyata karena terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Biasanya masyarakat perkotaan itu memang dia secara sosial akan lebih terbuka dengan pengaruh-pengaruh luar. Teman-temanku yang berbahagia, selanjutnya kita lihat perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat pedesaan itu cenderung homogen, sedangkan masyarakat perkotaan atau masyarakat kota itu adalah heterogen. Nah, di mana masyarakat desa yang dikatakan homogen itu adalah masyarakat yang dicirikan oleh kesamaan dalam berbagai aspek seperti suku, agama, budaya, bahasa. Nah, sedangkan masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang perkotaan dikatakan heterogen biasanya itu ditandai oleh keragaman dalam berbagai aspek tersebut. Apakah itu sukunya, apakah itu agamanya, apakah itu budayanya, ataupun bahasanya. Kemudian yang kedua, konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, di dalam masyarakat desa itu biasanya sistem kekeluargaannya itu lebih erat dibanding masyarakat perkotaan, di mana konsep di dalam masyarakat perkotaan itu lebih mengandalkan kepada diri dan kelembagaan. Nah, kalau di pedesaan itu sistem kekeluargaannya sangat kuat antara satu individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya yang membedakan antara masyarakat perkotaan yaitu berorientasi pada tradisi dan status. Nah, sedangkan masyarakat perkotaan itu berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Kalau di masyarakat pedesaan itu kalau sudah A tidak boleh, ya tidak boleh. Nah, tapi kalau di perkotaan itu biasanya lebih rasional. Kemudian yang membedakannya yaitu isolasi sosial dan statik. Nah, jadi dia lebih tertutup, ya lebih terisolasi, kemudian lebih banyak diam. Sedangkan masyarakat perkotaan itu biasanya lebih mobilitas sosial atau lebih senantiasa selalu bergerak, menyesuaikan dengan segala sesuatu perkembangan zamannya, kemudian lebih dinamik. Selanjutnya yaitu yang membedakan adalah kesatuan dan keutuhan kultural. Jadi biasanya lebih bersatu padu dan lebih keutuhan kulturnya lebih kelihatan. Sedangkan masyarakat perkotaan itu biasanya berbaur dan diversifikasi kultural. Nah, tentunya seperti hal yang tadi di ciri-cirinya bahwa masyarakat perkotaan itu lebih beragam
dari segi kulturnya, apakah itu agamanya, budayanya, biasanya lebih beragam. Nah, yang selanjutnya yaitu banyak ritual dan nilai-nilai sakral. Nah, itu untuk masyarakat pedesaan. Sedangkan di masyarakat perkotaannya itu lebih pada birokrasi fungsional dan nilai sekuler. Jadi di dalam masyarakat pedesaan itu lebih banyak biasanya ritual-ritual tentang kehidupannya, tentang keagamaannya, tentang budayanya. Tapi kalau masyarakat perkotaan itu biasanya lebih kepada banyak birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler. Nah, kemudian yang membedakan yaitu yang terakhir yaitu kolektivitasme. Jadi masyarakat pedesaan itu lebih kolektif, lebih hidup bersama. Biasa segala sesuatunya dikerjakan secara bersama. eh, Lebih kepada sifat gotong royongnya lebih tinggi. Nah, sedangkan masyarakat perkotaan itu lebih individualisme. Biasanya eh, selalu mengandalkan diri sendiri. Itulah perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ada suatu hal diskusi yang cukup menarik. Terkadang masyarakat pedesaan terlihat masih kurang dalam hal ekonomi. Namun keluarga mereka terlihat hidup bahagia. Sementara di sisi lain dapat dilihat bahwa kebanyakan anak yang broken home itu berasal dari masyarakat kota, entah karena masalah pekerjaan orang tuanya, perceraian, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya yang cukup menarik, apakah hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan keluarga? Nah, tentu dapat dijawab bahwa pekerjaan, penghasilan itu tidak menjamin adanya sebuah kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Meskipun petakanya sering juga penghasilan dan dalam sebuah keluarga atau ekonomi keluarga itu bisa uh, tergoncang karena kurangnya ekonomi. Nah, jadi saya menarik sebuah kesimpulan bahwa kenapa masyarakat pedesaan itu terlihat bahagia meskipun dalam hal ekonomi terlihat kekurangan. Yang pertama, bahwa tuntutan kehidupan di pedesaan itu lebih rendah daripada eh, masyarakat di perkotaan. Ya meskipun secara ekonomi mereka pas-pasan, tetapi karena tuntutan kehidupannya lebih sedikit, maka akan lebih sedikit juga yang akan dikeluarkan. Kemudian dari segi interaksi, biasanya di dalam sebuah keluarga, apalagi masyarakat yang hidup di pedesaan, itu lebih banyak interaksi di dalam keluarga. Berbeda halnya masyarakat yang hidupnya di perkotaan. Interaksi itu bisa lebih sedikit, bahkan interaksi itu bisa terjadi barangkali hanya di weekend saja. Mungkin karena faktor pekerjaan yang melelahkan, stres, tekanan ekonomi juga, karena tuntutan kehidupan di perkotaan itu jauh lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di pedesaan. Jadi segala sesuatunya itu banyak tersaji, ini dan itunya lebih banyak. Itu menurut pendapat saya. Jadi hubungan antara kebahagiaan dan pekerjaan itu sebenarnya dia bisa seperti hubungan sebab dan akibat juga. Tetapi tidak selamanya hal ekonomi itu menjadikan
eee, tolak ukur untuk, keharmonisan dan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Bahwa hal yang lebih penting itu adalah interaksi dan komunikasi di dalam keluarga itu, eee, apakah sudah terjalin dengan baik atau terhambat. Saya rasa demikian pendapat saya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin, cukup sampai di sini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, semoga dilancarkan segala urusannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.